Salam dan bahagia. Saya Siska Yenti SSIGR, calon guru penggerak Angkatan 7 dari SMP Katolik Santo Petrus Pontianak, menyampaikan pemahaman mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif dan pembelajaran serta pengalaman dari penerapan budaya positif di sekolah dalam bentuk kegiatan diseminasi sebagai perwujudan aksi nyata Modul 1.4 Budaya Positif. Selamat menyaksikan. Serta juga untuk teman-teman guru di SMP Katolik Santo Petrus. Salam sejahtera bagi kita semua. Adapun kegiatan kita pada hari ini itu adalah diseminasi, di mana kita mengenal sendiri bahwa diseminasi itu adalah suatu kegiatan penyebarluasan informasi dari seseorang yang sudah mendapatkan terlebih dahulu informasi tersebut kepada orang lain yang dapat memanfaatkan informasi tersebut. Dan untuk hari ini kegiatan diseminasinya dari modul 1.4 budaya positif dengan tema dengan kecerdasan jiwa menuju ke arah kemuliaan dan kesejahteraan hidup. Nah, narasumber kita yang akan menyampaikan diseminasi ini adalah Ibu Siska Yenti SSIGR, dan beliau adalah salah satu dari guru yang hebat dari SMP Katolik Santo Petrus, dan beliau adalah salah satu penggerak angkatan ke-7. Kita beri tepuk dulu. Jadi nanti sebentar lagi kita akan mendengarkan pemaparan beliau mengenai ini. Nah, kemudian untuk kegiatan hari ini akan dibuka nanti oleh Ibu Kepala Sekolah, Ibu Pengawas Sekolah kita, Ibu Hajar Manis SPDPD akan hadir, dan setelah pembukaan akan langsung dipaparkan materi kita hari ini mengenai budaya positif. Kemudian ada pemaparan konsep inti materi budaya positif, berbagi pengalaman dan diskusi itu nanti menjadi satu. Jadi saat pemaparan materi, Bapak Ibu juga silakan untuk bertanya nanti boleh. Jadi sambil diskusi saja pemaparannya. Lalu ada refleksi dan umpan balik dan diakhiri dengan kesimpulan dan doa penutup. Nah, agar kegiatan kita dapat berjalan dengan lancar pada pagi hari ini, mari kita membuka kegiatan kita dulu dengan doa. Kita hening sejenak. Kita berdoa. Bagi yang beragama Katolik, perkenankan saya untuk memimpinnya, dan bagi yang beragama lain dapat berbuat secara pribadi menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, terima kasih karena berkat-Mu sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat. Puji dan syukur
sesuatu yang baik itu harus kita sebarkan. Apa yang kita terima kita sebarkan. Nah, hari ini adalah sebuah perkembangan juga. Jadi nantinya di komunitas belajar kita berikutnya pertemuan berikutnya akan juga kita harapkan dari guru-guru yang lain juga memberikan sharing berbagi praktik baik. Jadi tidak mesti harus yang susah-susah apa tidak. Kan kecil semuanya dimulai dari yang kecil. Jadi ada menjadi sebuah budaya baru juga di sekolah kita, atau mungkin juga penguatan dari budaya guru juga pernah setiap guru menjadi narasumber. Nah, kita akan bangkitkan kembali di pertemuan ini ada guru kita sebagai narasumber. Pertemuan berikutnya adalah komunitas belajar kita juga, dan dia guru yang lain sampai nantinya semuanya menjadi narasumber untuk kita akan ulang lagi. Atau juga hal-hal kayak ini kita juga mungkin kalau suatu kita juga bisa mengundang dari yang lain juga. Tapi intinya kalau komunitas kita harapkan kita saling berbagi, karena setiap orang itu pasti punya pengalaman yang berbeda-beda dan setiap pengalaman itu berbeda. Jadi jangan merasa enggak aku si ini ya, si itu ya. Dan semua orang punya sesuatu untuk dibagikan. Nah, lagi saya bahwa Bapak Ibu guru di sini semuanya hebat-hebat dan juga memiliki pengalaman luar biasa. Begitu melakukan dari waktu sekarang masa pasaran ini Bapak Ibu saya lihat di kelas ini kreatif. Nah, ini bisa dibagikan. Karena kalau ilmu hanya milik kita sendiri, maka manfaat sedikit lagi cuma jadi dipakai oleh orang yang benar. Tapi kalau kita bagikan, kita sebarkan lagi, otomatis itu pohon itu akan semakin tumbuh besar. Nah, satu yang filosofi yang sering saya pakai, air sumur. Kalau air sumur yang kita timba terus, airnya tidak akan pernah habis dan akan jernih. Tapi air sumur yang kita tidak timba, kita pakai sendiri air sumurnya, itu busuk airnya. Nah, dari filosofi itu yang selalu menghidupi saya, yang mengatakan bahwa kita perlu selalu berbagi. Nah, hari ini juga ada sumur kita yang berbagi. Oke, silakan untuk waktu sarapan pagi dengan budaya waktu belajar dan bersama kita belajar dan budaya kembangkan budaya positif di sekolah. Gue enak kalau kita juga yang luar biasa yang bisa. Terima kasih bersedia berbagi. Ya, kita berdoa untuk sekolah. Selamat datang Ibu Johanis, SPDPCD, selaku pengelola sekolah kita. Sekarang kita akan mendengarkan lagi ya Ibu ya. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMP 1 dan Bapak Dewan Guru yang saya hormati dan yang saya banggakan. Selamat pagi dan salam sejahtera semua. Kalau di sini sudah berbagi, sudah membudaya itu sampai di sini. Tapi itu ya, makanya pada saat kemarin, saat kemarin semua itu, ayo
berlanjut dan Bapak Ibu tetap semangat. Tidak ada lagi Ibu Kepala Sekolah yang harus menyatakan begini-begini baru bergerak, jangan. Ya, kita sudah bisa, dan dari segi ini yang harus saya lakukan, anak-anak ini yang harus anak-anak. Dan juga bisa Ibu Kepala Sekolah, kawan Kepala Sekolah juga selalu melakukan refleksi. Mungkin seminggu sekali atau setiap hari dan ada evaluasi dan tindak lanjutnya. Itu yang saya lakukan dari Ibu Kepala Sekolah. Sadari Bapak Ibu, selamat pagi. Terima kasih untuk kata sambutan dan pengarahan yang telah disampaikan oleh Ibu Yohanes SPD DPD selaku pengawas pembina sekolah kita. Kita akan lanjutkan kegiatan pada hari ini dengan pemaparan konsep inti materi budaya positif. Persilakan kembali. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu. Terima kasih Pak Ibu, Mari sudah terima kasih Bu Yohanes dan Ibu Kita akan langsung mulai saja kegiatan diseminasi ini dan saya persilakan kepada narasumber Ibu Siskayanti SSIGR menyampaikan materi. Baik, terima kasih. Selamat pagi Ibu Kepala Sekolah, Ibu Yohanes selaku pengawas sekolah SMK Katolik Santo Petrus, Ibu-ibu wakil kepala sekolah, serta Bapak Ibu guru hebat SMK Katolik Santo Petrus, salam dan bahagia. Oke, jadi sebelum kita masuk ke sesi pemaparan konsep inti materi, perlu saya tegaskan lagi di sini saya tidak menggurui, saya hanya berbagi ilmu yang sudah saya dapatkan. Jadi kita di sini santai saja, sharing ya. Nah, seperti yang sudah dikatakan oleh Ibu Karolina bahwa ketika dalam proses pemaparan konsep inti materi ada hal-hal yang perlu ditanyakan atau kita diskusikan, boleh langsung mengangkat tangan saya. Nah, baik. Nah, sebelum kita mulai, ada baiknya kita melakukan atau membuat kesepakatan umum agar proses dan kegiatan hal ini bisa berjalan lebih optimal. Ayo kita dulu kira-kira hal apa yang pertama yang perlu kita sepakati? Ada? Kira-kira apa? Boleh angkat tangannya jika ingin berpendapat. Mungkin yang pertama fokus mengikuti kegiatan. Apa diperbolehkan seperti itu? Fokus. Oke, baik, terima kasih. Fokus pada kegiatan, seluruh rangkaian kegiatan. Ada yang kedua kesepakatan yang mau kita sepakati lagi? Oh betul. Jika ada pertanyaan yang mau didiskusikan langsung saja dengan cara mengangkat tangan ya. Oke, baik, terima kasih Pak Fakti. Ada lagi? Bagaimana? Sesuai waktu, betul, kita sudah mulai tepat pukul 9.30, selesai juga tepat pukul 11. Untuk bagian di disiplin positif juga ya dulu. Terima kasih Bu. Oke, ada lagi? Atau cukup tiga? Sudah kita pilih kesepakatan kita bersama? Sudah ya, baik. Oke, kita akan lanjut. Kita mulai dulu dalam kelas seperti ini ya. Nah, pemanasan dulu di ruangan cukup ini. Mungkin baru memposisikan diri berdiri. Oke.
Oke, baik. 15 menurut setuju dan memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Oh, ada satu yang tidak setuju. Nah, saya ingin meminta kesediaan Bapak Ibu, salah satu saja, memberi tanggapan dan mungkin komentar apa alasannya mengapa memilih setuju untuk kalimat pernyataan yang pertama ini. Silakan Bapak Ibu, ada mengapa setuju? Oh. Terima kasih Bu. Jadi kalau untuk hubungan yang positif yang seperti itu saya setuju berdasarkan pengalaman yang saya lakukan waktu ngajar TJOK itu kalau ada anak terlambat biasanya halaman itu tugas mereka untuk mengutip gaun dan efeknya selain halaman juga bersih anak itu di pertemuan berikutnya lebih bagus ya. Satu, yang kedua ada anak saya yang agak kreatif itu waktu pas saya di kelas dia keluar dari kelasnya itu ambil jalan pintas waktu sendiri lain dulu. Kemudian karena saya tahu saya kasih tugas kita untuk 3 hari berturut-turut, habis itu dapat pulang lagi kelas bersih dia juga berubah lebih baik. Terima kasih Bu. Terima kasih kepada Pak Parmadi. Kita boleh berkumpul ya. Saya langsung dulu. Tadi yang menjawab tidak setuju ada satu orang. Ibu ya, silakan Bu. Terima kasih. Jadi saya ambil beda. Saya tidak setuju dengan pernyataan ini karena kata hukuman di situ selama yang kita tahu bahwa itu adalah konotasi negatif. Jadi saya pikir mungkin sekarang kita tidak lagi menggunakan kata hukuman, tapi kata yang lain yang lebih bisa diterima mungkin konsekuensi. Meskipun sesuatu yang dilakukan itu bagus, membersihkan halaman, kemudian membaca itu bagus sekali gitu. Jadi secara umum kalimat itu saya tidak setuju. Terima kasih. Terima kasih Bu Yulia. Dua kasih, dua berbeda, dua pemikiran yang berbeda. Nah, di sini kalau kita perhatikan kembali pernyataan pemberian hukuman, betul. Hukuman adalah hal positif. Dengan kata hukuman betul, konotasinya negatif. Lalu yang membimbangkan kita lagi kan positif hukumannya. Tidak apa-apa sampai begitu. Nah, jadi hukuman itu seperti yang dikatakan Pak Parmadi, oh dia jadi ini nggak akan dikeluar lagi, kalau jadi bersih dan segala macam. Nah, pernahkah kita memikirkan di sisi sang anak yang kita beri hukuman, bagaimana perasaannya? Bagaimana perasaannya? Apakah dia dengan senang hati melakukannya? Apakah itu bisa membangkitkan motivasi atau kesadaran dari dalam dirinya untuk tidak melakukan hanya karena hukuman yang diberikan? Nah, itu menjadi bahan refleksi kita bersama. Nah, seperti yang ditanggapi oleh Ibu Yulia, tidak setuju bahwa benar hukuman dan konotasinya negatif. Lebih tepat jika kita ganti dengan sekarang yang namanya konsekuensi. Nah, nanti kita akan menelusuri kalau begitu hukuman dan konsekuensi apa bedanya? Seperti itu ya. Kita ke pernyataan nomor 2 dulu. Pernyataan nomor 2 dulu. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Semuanya setuju. Siapa yang bersedia memberi satu komentarnya? Ya, mereka Pak Sucipto. Saya sedikit mengulang tentang yang hukuman tadi. Baik, Bapak. Sebenarnya bukan soal hukumannya, tapi kita memberikan pemahaman tentang apa konsekuensi sehingga nantinya anak-anak itu menerima hukuman itu bukan positif tidak ya, tapi dia mau melakukan atas dasar konsekuensi dari perbuatannya. Jadi lebih ke situ sebenarnya. Pada akhirnya yang mau melakukan apapun kalau memang dia paham itu adalah konsekuensi dari apa yang dia lakukan, saya rasa anak tidak harus melakukan. Kemudian yang kedua ini tentang pemberian penghargaan, ini juga jadi
takutnya nanti sebenarnya anak-anak itu lebih fokus mengejar penghargaannya. Makanya sebenarnya memberikan penghargaan itu tetap juga harus diberikan pemahaman, sehingga nantinya anak-anak tidak akan salah pada akhirnya melakukan segala sesuatu itu dalam rangka penghargaan. Dan mungkin itu maksudnya. Baik, terima kasih Pak Sucipto. Kita beri tepuk tangan. Memberi penghargaan seperti yang dikatakan Pak Sucipto, nanti mereka mengejar jadinya. Kalau nggak diberi penghargaan, nanti kira-kira akan berdampak pada bisa di satu waktu tiba-tiba penghargaan itu kita hentikan. Kira-kira akan mempengaruhi motivasi belajar anak. Selama ini dia belajarnya kecil, kemudian tugasnya oke, waktu selalu kita beri penghargaan. Di suatu waktu kita lupa memberi penghargaan. Kira-kira mempengaruhi anak dalam hal motivasi dirinya atau tidak? Tentu mempengaruhi. Ya, jadi nanti kita akan mulai ada satu statement penghargaan yang menghukum. Penghargaan yang menghukum. Nah, kita sudah terhubung dengan konsep inti materi budaya positif melalui kedua pernyataan pemantik ini, di mana kita memiliki perbedaan pemahaman atau pemikiran. Nah, oleh karena itu, tujuan kegiatan diseminasi budaya positif pada hari ini adalah menyampaikan pemahaman yang sudah saya dapat mengenai konsep inti dari modul budaya positif dan pembelajaran dari penerapan atau pengalaman praktik yang telah dilakukan. Ada 6 konsep inti materi, mulai dari disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi yang terdiri dari 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Kita akan awali dulu dengan konsep inti yang pertama, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sini ada sebuah ilustrasi kegiatan, yaitu kegiatan kepalan tangan. Mari kita bersama-sama bayangkan satu benda yang sangat berharga bagi kita. Kemudian genggamlah benda itu dalam satu kepalan tangan kita dengan segala daya kekuatan yang kita miliki. Kemudian rekan, teman yang berada di kiri, kanan, depan, belakang kita akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta kita memberikan benda tersebut. Bisa dengan cara membujuk, mengancam, menghardik, menyuap, dan lain-lain. Agar kita bisa membuka kepalan tangan kita sehingga memberikan benda berharga tersebut. Nah, apa yang terjadi? Buka atau tidak buka? Adakah Bapak Ibu yang ingin mencoba menjawabnya? Ya, silakan Bu Lili. Terima kasih Ibu. Tepuk tangan untuk ini. Nah, kenapa dipertahankan? Karena sesuatu itu sangat berharga untuk diri. Jadi dalam hal ini yang memegang kontrol siapa? Bu Lili atau teman-teman? Diri sendiri. Nah, segala sesuatu yang mengontrol adalah diri sendiri. Nah, karena kita sering beremosi,
itu punya hak untuk memaksa. Apakah itu karena terbesit di kemungkinan kita di posisi virus itu ada? Satu dua pasti ada, dua pasti ada. Oleh karena itu kita perlu merubah paradigma itu. Yang awalnya kita mencoba mengubah orang agar punya pandangan pemikiran yang sama dengan kita harus ubah dengan berusaha memahami pandangan orang lain, menempatkan diri seperti dia. Nah, atau pemikiran yang mengatakan bahwa perilaku buruk dilihat sebagai satu kesalahan. Kamu berbuat buruk, salah. Tapi sesungguhnya segala perilaku yang terjadi itu pasti punya tujuan, dan tujuan itu berdasarkan apa? Kebutuhan dasar manusia. Jika perilaku seperti itu karena ada sesuatu, kan tanpa alasan. Sesuatu itu kita berdasarkan sebagai tujuan. Nah, aku berpikir orang lain bisa mengontrol saya karena saya lemah. Kita harus mengubah orang yang bisa mengontrol saya adalah diri saya sendiri. Diri saya sendiri, bukan orang lain. Ataupun sebaliknya. Pemaksaan dilakukan pada saat kita membujuk gagal. Itu udah tunggu ini. Nggak efek, tidak berdampak. Kira kita beralih ke cara yang lebih keras, maksa. Nah, itu harus kita ubah dengan cara apa? Tadi, pemahaman, pemberi pemahaman, pendekatan yang kolaboratif. Yang kolaboratif yang menciptakan pilihan-pilihan baru antara dua belah pihak yang berkaitan. Nah, jadi kita harus punya mode berpikiran win-win solution. Saya menang, kamu menang, yang artinya dua belah pihak. Itu yang harus kita lakukan. Setuju ya Bapak Ibu? Nah, jadi disiplin itu dari bahasa Latin disiplina artinya belajar. Nah, kadang kita berpikir disiplin itu pasti berhubungan dengan kepatuhan. Saya patuh, terus saya disiplin. Perlu sedikit kita ubah. Kepatuhan betul tidak salah, itu berhubungan dengan disiplin. Tapi kepatuhan itu harus berasal dari motivasi diri sendiri. Di mana kita patuh karena dengan sesuatu yang kita yakini, sesuatu yang kita hargai, agar mencapai tujuan mulia yang kita inginkan. Nah, itulah yang kita sebut membudayakan disiplin. Supaya disiplin itu bisa membudayakan, kita harus membangkitkan, membangun nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebajikan yang ada dalam diri kita. Nah, karena kita adalah kurikulum merdeka, sudah disediakan profil pelajaran Pancasila dengan dimensi-dimensi, nilai-nilai kebajikan itu kita bisa berpatokan pada dimensi-dimensi dan elemen-elemen profil pelajaran Pancasila. Seperti bertanggung jawab, menghargai, itu semua adalah nilai kebajikan. Itu yang harus kita bangun dari diri kita. Nah, yang kedua tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Pernah dengar istilah restitusi? Pernah? Mungkin kita bahasa Indonesia pelajari dulu di IKM, kalau IKM itu ada. Baik, lanjut. Nah, teori motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama, termotivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Saya nggak berani nih melakukan hal ini, saya ingin menghindari hukuman. Motivasi. Kira-kira motivasi itu benar eksternal dari luar, karena ingin menghindari ketidaknyamanan itu dari luar. Kira-kira itu berjangka panjang atau jangka pendek kalau motivasi dari luar? Motivasi yang berasal dari luar, bukan dari diri kita sendiri. Berjangka pendek. Motivasi yang kedua adalah motivasi untuk mendapatkan imbalan, penghargaan dari orang lain atas hal-hal baik yang sudah saya lakukan. Ya, saya bisa mendapat nilai plus dari guru ini, saya kayak waktu depannya. Itu juga termasuk sebuah motivasi. Tapi motivasi yang berasal dari luar, bukan dari kesadaran dirinya, karena ada sesuatu itu yang mencapai
Menurut Daya Utara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tapi juga cakap memerintah diri sendiri. Diri sendiri, mengontrol diri sendiri mengatur diri sendiri menghargai diri sendiri. Itu adalah merdeka. Nah, didukung oleh penghargaan. Bagaimana tanggapan Bapak Ibu? Tetap didukung oleh penghargaan. Kita tahunya seorang yang berperilaku baik, seorang yang berprestasi berpenghargaan. Ini kenapa dikatakan didukung oleh penghargaan? Kenapa didukung oleh penghargaan? Penghargaan ini sendiri bisa berupa materi, bisa berupa pujian, apresiasi. Ini mempunyai pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Itu juga tertulis penghargaan itu untung. Apa maksud penghargaan untung? Kita memberi pujian kepada aktor tertentu, karena dia selalu bagus, karena dianggap kalau ini selalu oke, selalu baik, itu selalu baik. Bagaimana kalau yang untung siapa? Bukan menguntung orang yang dipuji secara langsung, tapi menghukum anak-anak lain yang tidak mendapatkan apresiasi itu. Kalau kita memberikan apresiasi hanya kepada satu dua orang tertentu, karena hal-hal yang dilakukan, apa dampaknya ini? Bisa menimbulkan iri hati dari anak-anak yang lain, bisa menimbulkan rasa rendah diri. Itu sangat memungkinkan. Itulah salah satu contoh kenapa dikatakan penghargaan hukum bagi anak-anak tertentu. Anak-anak punya karakter macam-macam. Ada yang sangat sensitif, ada yang sangat sensitif. Nah, jadi dalam ini kita harus bersifat universal. Penghargaan mengurangi kecepatan, tidak efektif. Nah, jadi karena misalnya gurunya selalu mengatakan nanti ada yang segini-gini ya, yang udah aktif nanti ada yang apa. Ini pada berorientasi nanti bukan pada proses pembentukan dirinya, tapi kepada hasil akhir yang mau dicapai. Itu diatasnya misalnya. Kalau lama-lama itu dilakukan menjadi tidak efektif, tidak ada gurunya, itu tidak melakukan hal lain. Bukan itu yang mau kita bangun, tapi kesadaran diri yang kita bangun. Nah, bisa juga merusak hubungan penghargaan itu. Kita memberikan penghargaan ke tertentu, hubungan kita dengan pihak yang lain bisa rusak. Kalau diberikan dengan tidak baik, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan mengurangi motivasi diri. Baik, selanjutnya. Nah, bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi, kita perlu melihat beberapa hal. Pengakuan kita bisa memilih memberikan pengakuan atau penghargaan tadi secara khusus pribadi atau universal. Kalau secara universal, dalam
bertindak bercerai-cerai untuk orang lain. Jadi mengganti ya, itu mengganti keluar. Kasih Tuhan. Ya, tindakan dengan kesalahan tindakan yang betul konsekuensi. Tapi kalau hukuman tidak nyambung ya, memang tidak. Ini perbedaan hukuman dan konsekuensi hanya berbeda cara yang ada. Nah kita lihat di sini, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan. Tapi kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi sebagai wujud pertanggungjawaban atas kesalahan. Hukuman bisa menyebabkan rasa sakit untuk jangka waktu yang lama. Kenapa? Mengenai fisik dan mental. Tapi kalau konsekuensi menimbulkan rasa tidak nyaman. Karena yang berbeda dengan Allah atau selainnya. Hukuman karena kata lain jadi benci kedisiplinan. Apa ini? Menyakitkan. Kata disiplin itu menyakitkan ya rasa anggap. Tapi kalau konsekuensi cenderung anak akan mencoba menghargai kedisiplinan. Hukuman itu bersifat paksaan. Tapi kalau konsekuensi berupa ada stimulasi, ada stimulus, ada pesan, ada penangkapan. Nah, hukuman ini bisa berdampak anak mencoba menyakiti diri sendiri kalau anak yang mentalnya lemah. Tapi kalau konsekuensi cenderung memberi ruang bagi anak untuk bisa menyesuaikan diri. Nah, hukuman bisa membuat diri anak itu memiliki sendiri yang menurut saya luas, saya paham menurut nih, rasa cocok muncul. Berkonsekuensi akan sedikit high level, sedikit level di atas untuk mencoba menyadarkan anak bahwa saya bisa lebih baik kalau saya mau lebih disiplin. Kemudian hukuman juga bisa menyebabkan anak belajar untuk menyembunyikan kesalahannya karena takut dihukum tadi. Nah, tapi kalau konsekuensi anak akan mencoba untuk mematuhi peraturan yang ada. Jadi dengan adanya hukuman bisa menimbulkan rasa bersalah, marah, menjadi merasa tak dihargai, diperlakukan. Jadi anak yang dihukum, konsekuensi anak dibuat tidak nyaman, ya sehingga bisa marah. Jadi setelah melihat perbedaan ini, hukuman, konsekuensi, sebenarnya kita lebih memilih konsekuensi. Kita perlahan menghilangkan kata hukuman dalam mendidik anak-anak kita. Nah, restitusi menjadi pilihan terbaik. Tidak menghukum, juga tidak hanya sekedar memberi konsekuensi, tapi anak diajak berbicara, lakukan pendekatan, tindakan kolaboratif antara dalam hal ini guru dan murid menimbulkan masalah untuk sama-sama mencari solusi. Mereka dibuat berpikir mulai dari awal hingga solusi itu ditemukan. Jadi mereka akan merasa saya diperlakukan secara manusiawi. Saya akan diperlakukan secara manusiawi. Sehingga ketika mereka sudah menemukan solusi yang sebenarnya, mereka jadi tetap memiliki harga diri, memiliki rasa yang tidak malu untuk tetap kembali ke kelompok mereka. Jadi kalau misalnya dibuat, yang berdiri di depan kelas dengan kaki, itu kan sebenarnya mematikan ini ya, dari acara. Ya, selasa tidak lagi guru-guru kita, guru-guru yang sudah berproses. Oke. Nah, ini ciri-ciri restitusi bukan paksa, tapi berupa kealaman. Bisa memperbaiki hubungan, bukan untuk menebus kesalahan, tapi mereka diajak untuk belajar dari kesalahan.
Yang satu tertulis dalam tengah waktu mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Yang kedua, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang berbagi dengan tenang-tenang. Kalau menurut saya untuk yang dua itu karena itu adalah keinginan dari diri sendiri dan bersama-sama gitu. Jadi berasal dari diri sendiri. Nah kalau misalnya yang kesepakatan kelas yang pertama itu kayak suatu keharusan gitu yang harus ditaati oleh setiap warga dari kelas tersebut. Terima kasih Bu. Betul sekali ya bertanya. Jadi gambar yang kedua itulah yang menunjukkan keyakinan kelas berasal dari kesadaran diri sendiri. Yang kedua harus tadi kan sudah harus. Berarti nomor satu itu lebih ke peraturan, lebih ke peraturan yang benar-benar secara utuh mencerminkan kesadaran diri. Kalau misalnya yang nomor dua saling menyayangi, nanti bisa dalam berbagai bentuk perilaku. Ya. Nah, kita lihat di sini. Ada peraturan nih. Lalu kira-kira keyakinan kelas yang cocok dengan peraturan yang ada apa? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira keyakinan kelas yang cocok nilai kebajikan apa? Kerapian, ada lagi. Tanggung jawab, apa lagi? Disiplin, perhatikan. Nah, dan tanggung jawab. Kerapian juga bisa. Bertanggung jawab atas kerapian kelas. Disiplin itu sudah masuk. Dilarang mengganggu orang lain. Menghargai, tertib. Menghargai, menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin waktu. Disiplin. Juga menghormati berkomitmen. Betul, berkomitmen. Ya. Kenapa menghormati? Kenapa ini bisa dikaitkan dengan menghormati? Karena jika yang berlaku pada mengganggu orang lain, sudah tidak proses. Betul. Ya. Kalau hadir, pasti terus dia sesaat dong, kan? Jadi proses pembelajaran juga bisa sedikit terganggu. Jadi prosesnya jadi ini ya. Dilakukan kekerasan, saling menyayangi, cinta damai, keselamatan, perasaan, juga menghormati setiap orang harus dihormati nyawanya, hidupnya, hak asasinya, ya keselamatan. Dilarang menggunakan narkoba, menyayangi diri sendiri. Lagi kesehatan, betul kesehatan. Kalau kayak yang kelas kita akan kesehatan, otomatis diri sendiri tadi bisa menyayangi kesehatan. Pergantian atau menurut giliran, tertib, kesabaran, bersabar. Ini orang lain kan dari robot ya, dari robot. Anak itu sudah baik, mereka bisa aktif pada saat pengambilan air minum tidak mau, tidak mau, mereka sudah bagus, sudah bisa berbaris dengan aktif. Gunakan masker, kesehatan dan menghormati orang lain, kesehatan, orang lain bisa. Padahal pandemi itu ya, jangan berlari di kelas atau koridor. Pernyataannya universal dan menggunakan kalimat positif dari kata tidak,
meninjau kembali peraturan sekolah yang ada di buku agenda, mereka baca, dan mereka saya minta untuk memilih satu peraturan yang menurut mereka paling berpengaruh bagi perubahan karakter yang lebih baik. Nah, kemudian mereka akan mencurahkan pendapatnya. Mereka mengatakan peraturan yang satu, karena bagi saya kedisiplinan itu tidak ada duanya. Jadi itu mereka menyampaikan curah pendapatnya. Setelah udah curah pendapat, saya beri penguatan, kemudian mereka berdiskusi dalam kelompoknya. Bagaimana peraturan kelompok? Saya minta mereka untuk menuliskan satu nilai kebajikan yang paling mereka yakini. Nah, pasti banyak kesalahan. Nilai kebajikan itu ada kesalahan, mereka dikelompokkan dalam satu nilai kebajikan yang sama. Kemudian mereka dari nilai kebajikan yang sama, misalnya kejujuran. Mereka diskusikan dengan aktif, mereka petakan dalam berbagai bentuk tabel. Setelah hasil pemetaannya selesai, mereka menempelkan hasilnya di papan tulis. Nanti kita membuat diri dan mereka lakukan tulis. Setiap kelompok lakukan tulis untuk mengamati pemetaan hasil keyakinan kelas setiap kelompok. Kemudian juga diminta untuk menyampaikan apa yang dilakukan dalam keyakinan kelas kelompoknya. Beberapa kelas ada yang di perwakilan, tapi saya ambil lebih jelas semuanya.
dan akan terus ditingkatkan, diterapkan dalam kehidupan mereka, terutama di kelas terlebih dahulu yang nanti sangat berharap bisa berdampak bagi pengembangan karakter mereka. Jadi komitmen setelah sudah ditulis petisinya, posternya di sebuah kasur, mereka tanda tangan bersama, saya juga ikut menandatanganinya. Jadi ini benar-benar hasil pemikiran, niat dan nilai kebaikan bersama. Nah ini refleksi dan timbal balik ya. Nah pada waktu itu sebelumnya saya tetap follow up, kan dalam ada kelompoknya mereka, jadi saya tetap memperhatikan kelompok-kelompok itu, ada ketua timnya, saya buat dalam grup WA, tetap saya kontrol, menanyakan bagaimana perkembangan, dan ini adalah beberapa contoh refleksi dari mereka. Sambil saja contoh ini dari Rasul. Terima kasih Bu Kami, pertanyaan yang sangat bagus. Saya berharap setelah eksaminasi ini semua guru melaksanakan. Nah, karena kemarin saya sudah mendapatkan ilmu ini dulu, jadi saya mencoba mulai dari diri saya dulu. Nah, saya berharap nanti ke depannya setidaknya ini bisa menjadi contoh guru. Nah, visinya itu pasti juga selalu sesuaikan dengan hidup kita, supaya menghargai orang lain. Jadi tidak ada salahnya jika semua guru yang masuk ke dalam juga ikut mengingatkan, ikut menetapkan dan membudayakan disiplin waktu. Siapa itu? Kita kepada ibu yang berada di jenjang kelas 8 dan kelas 9 juga diharapkan tidak terlambat kok kita berkarya di kelas, tidak terlambat. Nah, itu mungkin bisa disepakati apakah melalui kesempatan atau kita guru-guru hidup bersama dalam guru kayak dengan kelas kita itu seperti apa, jadi satu kesatuan kita sampaikan ke atas itu juga boleh, ini tergantung dari metodenya ya. Oke, baik. Nah, masuk ke inti materi yang keempat tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang paling pertama pasti sebelum manusia semua bertahan. Maka kalau yang manusia itu pasti intinya adalah bertahan hidup. Begitu juga dengan manusia. Selain itu juga kebutuhan untuk disayang, untuk diterima, kebutuhan untuk mendapatkan kesenangan, penguasaan dan kebebasan. Ini masing-masing punya karakternya. Dia kebutuhan mohon kita untuk disayang dan diterima, mereka cenderung merasa disukai dan
itu sebelumnya. Ada 5 posisi kontrol. Posisi yang pertama menghukum. Itu ada karakternya. Guru yang menghukum suka menunjuk, menghabis, menyindir, suaranya lantang, keras. Seperti berkata, kalau kamu tidak melakukan, awas ya. Itu berarti guru menghukum. Rasakan nyaman, kira-kira kamu gini, seperti itu. Hasilnya apa? Sehingga cenderung menyalahkan orang lain. Dia merasa dihukum, bohong. Murid lama-lama akan berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi, udah tahu dia marah. Dampaknya apa? Cenderung murid bisa mengulangi kesalahan. Itu posisi kontrol menghukum. Posisi yang kedua membuat merasa bersalah. Cenderung menggunakan nada yang lemah, ada yang memprihatinkan. Cenderung suka berceramah dan mengatakan, "Ibu kecewa loh. Seharusnya kamu tidak seperti ini." Sehingga murid yang mendengar merasa sangat bersalah atas hal yang telah dilakukan. Hasilnya murid akan menyangkal juga, berbohong, karena tidak mau berada dalam kondisi merasa bersalah. Dia akan berusaha menyembunyikan. Dampaknya murid bisa merasa rendah diri atau bahkan yang terlalu sensitif bisa merasa stres pada dasarnya. Ini mematikan identitas. Kemudian posisi kontrol yang ketiga, posisi kontrol sebagai teman, guru sebagai teman, membuat alasan-alasan untuk muridnya. Gaya bicara dengan murid santai, menjadi teman, seperti teman. Jadi anak-anak juga relax, anak juga tidak merasa takut gitu ya. Ayolah, kan ada ibu. Sekarang apa sih? Ingat tidak? Lama-lama ini loh. Ibu lagi dong. Lama-lama kan nanti merasa nyaman dengan guru posisi kontrol. Jadi itu tergantungan. Kalau tidak dengan guru yang tidak pernah, dia tidak bersiap seperti itu. Berarti saat ini. Menjadi tidak mandiri, tergantung lemah. Posisi kontrol yang berikut memantau. Guru yang memantau ini orangnya teratur. Orangnya teratur, ekspresi kurang. Ekspresi kurang dari saya baca. Ekspresi kurang, kata namanya, ada bicara kata. Ya, mencatat dengan detail. Apa saja, itu guru orang. Ya, kemudian apa yang belajarnya? Jadi anak-anak cenderung karena merasa sering dipantau, merasa diperhatikan lebih detail, mereka akan berusaha menyesuaikan diri karena merasa diawasi. Jadi kalau tidak diawasi, nanti jadi perbedaan. Dampaknya pada murid kan ibaratkan ada sanksi atau hadiah yang diberikan oleh si guru penonton. Yang kedua ini manajer. Itu guru yang berposisi manajer cenderung mengajukan pertanyaan-pertanyaan reflektif, pertanyaan-pertanyaan yang menggali anak itu. Mulai dari awal yang umum ke khusus. Apa yang mau ini? Apa yang bisa kamu kerjakan, yang kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Pendekatan. Kalau posisi kalau ini manajer, dia cenderung melaksanakan restitusi. Win-win solution yang bersama-sama mencari solusi atas permasalahan yang belum. Ini bisa merupakan pribadi, membuat anak merefleksikan diri, evaluasi diri. Apa benar hal yang sudah saya lakukan? Apa sudah benar hal yang sudah saya lakukan? Kira-kira apa yang harus saya lakukan supaya tidak terjadi dan seterusnya. Kira-kira dari kelima ini yang terbaik yang mana? Yang pertama adalah manajer. Manajer di tergantung situasi kan, tapi secara umum kita sebenarnya memposisikan diri sebagai manajer. Manajer berarti menjaminkan untuk menindaklanjuti pemahaman. Siapa yang mengatakan berarti Bapak Ibu guru, Bapak
sebuah proses kolaborasi dalam mencari solusi. Ada tiga tahapan. Pertama, menstabilkan identitas kata. Kita stabilkan identitasnya. Yang kedua, validasi kebutuhannya. Tindakan apa yang salah? Validasi. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinanmu sebenarnya apa. Ya. Pada menstabilkan identitas, ada beberapa kalimat yang bisa kita ucapkan buat anak kita. Berbuat salah itu manusiawi kok. Semua orang bisa berbuat salah. Nah, kalau mungkin itu juga pernah melakukan apa pada waktu sekolah. Itu berarti kita berusaha menstabilkan identitasnya supaya mereka tidak merasa gagal atas sesuatu yang dilakukannya. Tetap memandang diri itu menstabilkan identitas. Kemudian yang tahap berikutnya adalah validasi kebutuhan dasar tadi. Kita harus cari tahu kebutuhan dasar apa sih yang berusaha dia capai, berusaha dia penuhi. Dari segmentasi itu kita bisa tahu solusinya apa. Kamu bisa saja melakukan hal buruk, kamu nggak melakukannya kan? Gitu. Kita berusaha validasi itu. Menurut apa yang penting buat kamu? Kamu pasti punya alasan melakukannya dan seterusnya. Itu namanya validasi kebutuhan. Kemudian yang berikutnya adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan. Nah, kita kalau sudah ada keyakinan jelas, kita bisa menanyakan ini apa nilai keyakinan yang kamu percayai, atau kamu ingin menjadi anak seperti apa? Kira-kira sama. Kamu dapat apa dengan kamu ingin menjadi anak seperti apa? Sama makna kalimatnya. Benar ya? Kamu ingin menjadi apa? Kita bisa dikasih ya. Seolah kita tidak percaya dia. Tapi kalau kita berusaha menanyakan menggali dia, kamu nanti mau menjadi anak yang seperti apa? Nah, kita membuka pikirannya, menggali dia lagi. Gitu. Apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab, atau dipercaya? Sebenarnya kalimat-kalimat pada saat menanyakan dia. Itu tujuannya adalah supaya dia tetap merasa dihargai, diterima, dan diterima, sehingga dia bisa lebih terbuka untuk bersama-sama mencari solusi yang tidak atas kebutuhan yang dilakukan. Nah, ini contoh penerapan segitiga distribusi. Boleh isi soal Selamat siang Chandra, bagaimana kabar kamu hari ini? Kamu belum dijemput ya? Selamat siang Bu, kabar saya cukup baik. Seperti biasa Bu, sama sebelum dijemput. Papa lagi ada urusan. Oh begitu. Sambil tunggu dijemput, kita boleh ya ngobrol sebentar? Oh iya Bu, boleh. Ada apa ya? Bagaimana perkembangan belajar kamu di kelas? Apakah berjalan dengan baik? Biasa saja Bu. Kemarin Bu Guru mendapat laporan nih dari Bu Niken. Kira-kira ada masalah apa nak? Saya tidak mengerjakan tugas IPS Bu. Lalu pada saat jam pelajaran saya ketiduran. Maaf Bu. Chandra, berbuat salah itu tidak apa-apa. Bu Guru juga pernah melakukan kesalahan yang sama. Kita bisa menyelesaikan masalah ini. Ibu yakin kamu melakukannya bukan tanpa suatu alasan. Benar kan? Iya Bu, beberapa hari ini saya sering tidur larut malam. Gara-gara saya menonton bola Bu, seru. Oh iya ya, sedang ada pertandingan Piala Dunia. Memang seru. Namun, kurang tidur di malam hari bisa membuat kamu ketiduran di kelas. Sehingga soal-soal tidak dikerjakan dengan baik. Kamu bisa lebih gegabah lagi dengan terlambat ke sekolah. Tapi tadi Bu Guru ada cek nih catatan kehadiran kamu. Ternyata kamu selalu hadir tepat waktu. Itu perilaku yang baik. Nah, menurut kamu adakah cara yang lebih efektif agar Chandra mendapatkan kesenangan menonton bola sekaligus pembelajaran di kelas bisa diikuti dengan baik? Saya tidak tahu Bu. Yuk coba ingat kembali nilai apa saja yang kita sepakati di dalam kelas, terutama yang berhubungan dengan belajar.
Semua murid harus belajar dengan fokus, dengan mengikuti pelajaran dengan baik, termasuk juga dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberi oleh ibu guru. Apakah dengan kondisi kamu mengantuk, kamu bisa fokus belajar? Tidak, Bu. Nah, apa yang harus kamu lakukan? Saya harus tidur lebih awal, tapi saya jadi tidak bisa menonton bola. Bagaimana kalau kamu menyisihkan waktu untuk tidur siang yang cukup, kemudian belajar di sore harinya. Nah, pada malam hari nanti kamu bisa menonton pertandingan bola yang jadwalnya tidak terlalu larut malam. Tapi untuk pertandingan yang ditayangkan pada dini hari, kamu sebaiknya menonton siaran tundanya saja. Bisakah seperti itu? Benar juga, Bu. Bisa, Bu. Terima kasih atas sarannya. Iya, Chandra. Nah, satu masalah sudah teratasi kan? Sekarang, apa yang harus Chandra lakukan pada pembelajaran Bu Niken? Saya harus menghampiri Bu Niken dan saya harus meminta maaf atas kelalaian saya, Bu. Dan juga saya harus menjalankan keyakinan yang telah dibuat dan juga telah disusun oleh teman-teman sekalian. Benar, Chandra. Tetap bersemangat menjalankan keyakinan kelas ya. Papa sudah datang. Oh iya, Bu. Saya pulang dulu ya, Bu. Iya. Terima kasih atas sarannya. Iya, hati-hati dan selamat sampai di rumah ya. Ya, Bu. Terima kasih ya, Bu. Iya. Skenario saya sendiri disesuaikan dengan penanganan secara distribusi. Sampai di sini konsep inti materi tentang budaya positif sudah selesai. Apakah ada yang mau ditanyakan? Apakah bisa memahami secara keseluruhan? Apakah kita siap membangun budaya positif mulai dari diri kita untuk anak-anak kita di sekolah? Membangun budaya positif mulai dari hal yang sederhana saja. Selalu hadir di kelas tanpa terlambat. Tapi semua sudah melakukannya dengan sangat baik, sudah hebat. Bagaimana hanya kita menambahkan lagi kualitasnya. Ketika Anda menanyakan, kita masuk ke bagian refleksi. Di grup tadi sudah dibagikan link lab boleh dibuka akhirnya diisi. Tinggal diklik aja link labnya. Yang muncul di sisi bawah tadi ada tanda tambah di situ. Ada tanda tambah, boleh diklik tanda tambahnya. Kemudian di situ ada subjek isi dengan nama Bapak Ibu. Kemudian di bagian bawahnya write something on the screen, tuliskan dan jawaban bagaimana. Kalau sudah menjawab, nanti di bagian atas ada publish, itu ditekan. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Sebenarnya yang masuk ya refleksinya. Untuk ulang balik, nanti saya mohon disediakan beberapa guru setelah kegiatan ini untuk menyampaikan umpan balik secara lisan terhadap kegiatan hari ini. Baik, refleksi ini menjadi akhir dari penyampaian dari
terus dibentuk menjadi budaya positif yang ada di sekolah kita. Kemudian kita mengenal kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas, di mana kebutuhan dasar manusia berupa kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, kebebasan, kemuasakan itu adalah perlu melakukan kontrol juga melalui motivasi dan penghargaan pada diri sendiri. Dan yang terakhir adalah kita sendiri sebagai guru harus menjadi teladan bagi anak-anak didik kita dalam menciptakan budaya positif. Nah, demikianlah kegiatan kita pada hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Susteyanti yang sudah menyampaikan materi dengan sangat baik, dan kita akan tutup kegiatan hari ini dengan doa penutup yang akan disampaikan oleh Ibu Nanti. Silakan. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Tuhan Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepada-Mu. Engkau hadir di tengah kami melalui rekan-rekan kami, melalui Ibu Kepala Sekolah, dan teristimewa melalui narasumber. Ya Bapa yang Maha Baik, dalam diri kami tersimpan niat-niat yang baik untuk bersama-sama menciptakan budaya positif di sekolah. Berkatilah kami semua, berilah kami penerangan Roh Kudus-Mu. Semoga bersama-sama kami bergandengan tangan, bersama-sama kami maju untuk mewujudkan bersama budaya positif di sekolah kami, baik yang sudah terlaksana selama ini maupun yang baru yang bisa kami kembangkan bersama. Kiranya penerangan Roh Kudus-Mu senantiasa menyertai kami sepanjang hari. Peristimewa ke depannya semoga kami boleh bersama-sama mewujudkan karena bimbingan Roh Kudus-Mu. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Santo Petrus, sertalah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dari kelompok 1, saya mewakili kelompok ini untuk menjelaskan sedikit hal tentang pendapat kami terkait nilai kebajikan. Nilai kebajikan yang kami pilih di sini adalah kejujuran. Jadi, kami kan memilih nilai kebajikan kejujuran nih. Pasti kami punya pendapat yang berbeda-beda. Mengapa kami memilih nilai kebajikan satu ini? Walau pendapatnya berbeda-beda, pasti mirip-mirip lah. Kejujuran itu hal yang sangat penting, tidak ada duanya. Dalam kejujuran bisa meningkatkan keadilan untuk semuanya, bisa juga untuk mengatur, bisa juga untuk menghindari pertukaran, perselisihan, dan lain-lain, hanya dengan jujur. Apalagi sebagai siswa, kita harus memiliki jiwa, kita harus memiliki rasa jujur. Sederhananya, kita tidak menyontek. Kalau kita menyontek, tidak adil untuk teman yang lain. Teman yang lain berusaha belajar, kita
malas-malasan di rumah mempersiapkan contekan. Sebenarnya untuk apa sih nyontek? Kita dapat apa? Kita ini kan sekolah, jadi kita berusaha memasukkan ilmu. Kita ulangan, kita usaha sendiri, tidak menyontek. Walaupun buku sudah ada di depan mata, walaupun kunci jawaban sudah di depan mata, tetapi guru berkata jangan mencontek. Ya kita semua seharusnya tidak mencontek. Jangan ikut-ikut teman juga. Teman kita nyontek, lalu kita pikir nggak ketahuan, ya udah kita ikut nyontek. Ya seharusnya tidak begitu. Itu nilai dalam diri kita. Kita harus memiliki kejujuran. Kemudian selain mencontek, yang paling sering dalam kehidupan sehari-hari itu mungkin tentang barang kita. Biasanya ada setiap istirahat kejadian, wah ada barang ini rusak, nggak tahu siapa yang rusakin. Lalu yang merusak gak mengaku. Itu sebenarnya karena takut dihukum atau karena gimana? Ya kita tidak boleh tidak jujur, kita tidak boleh berbohong. Selain kita merasa tidak nyaman di dalam sini, itu juga sebuah dosa. Jadi itulah alasan mengapa kami menganggap kejujuran ini hal yang sangat penting sampai-sampai kami menerapkannya dan menganggap ini adalah nilai kebajikan yang paling penting. Baik, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, sebentar. Nama saya Billy Brandhan dari kelas 7 Caldera. Hari ini saya akan kayak memberitahu lah ya apa dampak positif dan negatif tentang keyakinan kelas ini. Sebenarnya semuanya positif sih, tapi kami saja yang tidak menaatinya. Tadi misalnya 5 menit sebelum usai istirahat itu harus sudah siap-siap kan. Menurut saya dampak positifnya gini, kita tuh punya pikiran untuk semangat belajar dan semangat untuk langsung tulis catatan apa yang ibu berikan gitu. Terus jadi itu kita juga harus tepat waktu. Jadi kalau misalnya istirahatnya sudah selesai, ya udah masuk ke kelas. Kalau bisa lebih awal. Kita harus berusaha untuk membangkitkan misalnya diri secara fisik untuk mengetahui. Jadi itu kita tidak ditegur orang lain juga. Kalau misalnya, masuk kelas atau tidak, jangan nyontek atau sebagainya, harus jujur dan adil gitu. Saya Widya Salmira dari kelas 3 Epicentrum akan mengeluarkan pendapat saya mengenai keyakinan kelas yang dilaksanakan sekarang. Menurut saya, bagi saya, keyakinan kelas ini sangatlah penting dan berpengaruh baik bagi sekitar, dari diri sendiri maupun orang lain. Mengapa? Karena keyakinan kelas ini bisa membuat kebiasaan diri kita sendiri maupun jadi keyakinan kelas ini kadang jika sudah membentuk kebiasaan di diri kita tidak hanya melaksanakan di sekolah tapi juga dilaksanakan di lingkungan luar. Jadi karena kita masih di masa SMP, jadi karakter kita masih bisa terbentuk menjadi lebih baik. Itu saja menurut saya dan cukup sekian, terima kasih. Susana, Kepala SMK Katolik Santo Petrus, Sekolah Penggerak, dan hari ini mengikuti kegiatan diseminasi budaya narasumbernya Ibu Siska Yenti, calon guru penggerak yang sudah membudayakan melaksanakan budaya positif dan juga men-sharingkan kepada komunitas belajar intern kita. Di sini pada hari ini kami belajar banyak tentang budaya positif dan keyakinan kelas atau sendiri dari institusi, lalu ada motivasi, lalu bagaimana cara kita dalam memberikan teladan kita kepada siswa kita yang dimulai dari diri kita sendiri, membiasakan budaya positif sehingga kita bisa juga menularkan kepada anak-anak kita. Dalam penyampaian pada hari ini, narasumber Bu Siska Yenti dalam hal ini menyampaikan dengan sangat baik, dengan runtutan yang juga bagus, dengan konsep yang merdeka juga, lalu juga disampaikan bagaimana cara-cara agar kami juga sebagai
guru-guru dan sebagai pendidik bisa melakukan budaya positif, dan juga saya sebagai kepala sekolah juga belajar banyak di sini budaya positif nanti yang bisa saya lakukan, saya terapkan di diri saya sendiri dan juga dalam keseharian bersama teman-teman dan juga bersama siswa-siswi di lingkungan SMP Santo Petrus. Dari kegiatan ini banyak hal juga yang bisa kita pikirkan kembali bahwa selama ini tadi terjadi refleksi juga Bu dalam kegiatan ini. Kita merasa bahwa selama ini ternyata kita masih ada yang kadang-kadang kita tutur kata kita maksud mungkin baik, tapi tutur kata kita kadang masih sebagai pemutu, mungkinnya belum sebagai manajer atau belum sebagai teman dan sebagainya. Nah, oleh sebab itu harapan kami ke depan dan tindak lanjut dari kegiatan ini tidak hanya berhenti pada hari ini saja, tapi kita ingin agar kegiatan ini semua guru juga melaksanakannya, mewujudkannya juga dalam kelas, lalu keyakinan kelas, lalu kesepakatan kelas, itu nanti benar-benar diwujudkan, dilaksanakan oleh semua guru, dan juga narasumber juga yang kita harapkan dari pihak sekolah adalah juga tidak juga berhenti sampai hari ini atau selesai kegiatan guru penggerak, maka juga tidak terus belajar meneruskan, terus upgrade diri juga dan menyebarkan sesuatu yang positif ke dalam hidupnya selanjutnya. Terima kasih. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Nivera Sirait. Saya mengajar di SMP Katolik Santo Petrus, mengajar mata pelajaran matematika. Saya adalah rekan dari narasumber kami hari ini yang diseminasikan tentang budaya positif. Oke, untuk kesan saya terhadap narasumber adalah luar biasa, mulai dari ekspresinya, kemudian kejelasan daripada pemaparan inti-inti materinya itu sangat luar biasa. Nah, untuk hal-hal baru yang saya dapatkan dari diseminasi daripada rekan saya ini adalah yang pertama tentang menguatkan kita membedakan hukuman dengan konsekuensi tadi, sehingga kita sebagai guru yang sudah lama berkarya sebagai guru untuk mengingatkan kita kembali bahwa hukuman dengan konsekuensi itu adalah sangat berbeda. Jadi untuk kedepannya kita akan lebih bisa lagi memperhatikan anak-anak kita, memotivasi mereka supaya lebih berbahagia di dalam belajar. Kemudian yang kedua adalah yang saya dapatkan hal yang baru dan juga penguatan, yaitu tentang keyakinan kelas. Yang sebelumnya ketika sekolah penggerak mulai ada, kita kan diarahkan membuat kesepakatan kelas. Nah, untuk kali ini kita mendapat yang baru, yaitu keyakinan kelas untuk lebih memperkuat lagi tentang kesepakatan kelas itu, artinya lebih luas lagi cakupannya. Yang ketiga adalah tentang restitusi, ya, yang mana ini sangat hal yang baru sekali saya dapat dalam kegiatan hari ini dan akan sangat membantu saya secara pribadi sebagai guru, di mana saya akan melayani anak didik untuk lebih baik lagi. Nah, untuk manfaat untuk diri saya sendiri dari hal-hal yang saya dapatkan adalah, ya, sebagai seorang guru kita harus selalu belajar, walaupun banyak tantangan, banyak godaan, kita harus menjadi model, menjadi contoh yang baik untuk murid-murid kita. Jadi saya akan lebih lagi mempelajari apa-apa hal-hal yang baru, yang mana itu akan mendukung saya dalam karya saya sebagai seorang guru. Nah, untuk sekolah, ya saya harapkan apa yang sudah disampaikan pada hari ini, kita berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru yang ada di sekolah ini, di bawah pengawasan kepala sekolah, kita akan mampu melakukan yang terbaik. Bagaimana kita menciptakan anak didik kita yang merdeka belajar, yang berbahagia untuk belajar, sehingga mereka bisa mencapai cita-citanya dengan sukacita. Nah, saran saya, kegiatan-kegiatan seperti ini memang sangat baik dan diharapkan memang setelah diseminasi tidak cukup hanya satu kali, perlu kembali ada melakukan pengawasan, mengecek kembali apakah sudah diterapkan apa yang sudah disampaikan tersebut, sehingga kita bisa mengevaluasi ketercapaian dari program-program, dari rencana-rencana yang baik untuk kita lakukan di lapangannya. Demikian yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Kurikulum Merdeka Belajar luar biasa. Perkenalkan, nama saya Sucipto Sinuga dan saya mengasuh mata pelajaran seni budaya di SMP Katolik Santo Petrus. Komentar saya tentang penyajian dari kegiatan diseminasi budaya positif yang disampaikan oleh Bu Siska Yenti,
sangat bagus dan sangat bermanfaat. Dan tentunya bahwa Ibu Siska Yanti telah mempersiapkan dengan matang sehingga penyajiannya sangat menarik, dan tentu akan ditunggu lagi ke depan penyajian-penyajian yang lebih baik lagi. Kemudian manfaat daripada materi yang disampaikan tentu menurut saya sangat bermanfaat, karena budaya positif itu sangat dibutuhkan di dalam kegiatan belajar mengajar, khususnya dalam hal mendidik anak-anak, sehingga nantinya dalam pertumbuhan mereka dipengaruhi oleh hal-hal positif yang tentunya yang mereka dapatkan dalam kehidupan kegiatan belajar sehari-hari. Jadi sekali lagi bahwa materi diseminasi budaya positif sangat bermanfaat, dan tentunya kegiatan ini lebih ditingkatkan lagi untuk waktu-waktu yang akan datang. Kemudian saran tentunya harus lebih sering lagi dilakukan kegiatan seperti ini. Sekali lagi terima kasih Bu Siska Yanti untuk hal yang sudah sangat bagus dan sangat menarik disampaikan pada saat pagi hari ini. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Saya Sylvia Kosasi, guru mata pelajaran bahasa Mandarin. Saya sangat terkesan dengan materi yang disajikan oleh Ibu Siska Yanti pada hari ini, yaitu tentang diseminasi budaya positif. Saya mendapatkan pencerahan tentang paradigma baru dalam mengajar, yaitu tentang keyakinan kelas dan restitusi segitiga, di mana hal ini bisa membantu siswa dalam perkembangan mindsetnya. Saya juga belajar bagaimana kita harus mengontrol perkembangan belajar dan karakter peserta didik kita. Ibu Siska Yanti dalam memaparkan materi sangat jelas, menarik, dan keren. Dan beliau juga sangat memotivasi para guru untuk terus melaksanakan paradigma baru dalam pembelajaran sehari-hari di kelas maupun di lingkungan sekolah, agar tercipta budaya positif yang baik di kelas maupun di lingkungan sekolah. Terima kasih Ibu Siska Yanti atas pemaparannya pada hari ini. Terima kasih Bapak Ibu guru penggerak. Tetap bersemangat.